Ya, semangat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan saya di channel Top Mat. Kali ini kita akan membahas sebuah soal pengetahuan kuantitatif persiapan UTBK SNBT 2025. Soalnya seperti tampak pada layar. Daerah H pada bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linear berikut dengan A tidak sama dengan nol dan B tidak sama dengan nol. BY lebih kecil sama dengan X ditambah 3. AX ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Y lebih besar sama dengan B. Apakah AB lebih besar daripada nol? Putuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1,1,2 terletak pada daerah H. Daerah H berada di atas sumbu X. Ya, ini tentang kecukupan data. Data dikatakan cukup apabila pertanyaan ini dapat dijawab dengan kata ya, benar, atau dengan kata tidak benar. Tetapi tidak boleh ambigu. Misalnya seperti apa? Bisa ya, bisa tidak. Nah, jadi tidak boleh ngambang seperti itu. Jadi jawabannya harus tegas, pasti ya atau pasti tidak. Tapi nggak boleh kedua-duanya. Nah, oke, kita lihat. Ya, kita lihat pernyataan yang pertama. Ya, oke. Yang ini titik 1,2 terletak pada garis H. Nah, oke, kita cek 1,2. Nah, artinya apa? Artinya X-nya bernilai 1, Y-nya bernilai 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke pertidaksamaan yang pertama. BY lebih kecil sama dengan X ditambah 3. Nah, ganti Y-nya dengan 2, maka B kali 2, 2B. Ya, X-nya diganti dengan 1, 1 ditambah 3. Sehingga 2B lebih kecil sama dengan 4, B lebih kecil sama dengan 2. Sekarang kita lihat pertidaksamaan yang kedua. Dia memenuhi pertidaksamaan yang kedua. AX ditambah, AX ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Nah, masukkan X-nya 1, A kali 1 berarti A ditambah 3 kali 2 langsung aja 6. Ya, 6 lebih kecil sama dengan 12. Nah, maka didapat A lebih kecil sama dengan 6. Gitu ya, 12 kurang 6. Nah, lalu ada pertidaksamaan yang ketiga, Y lebih besar sama dengan B. Nah, masukkan nilai Y yaitu 2. 2 lebih besar daripada B sehingga B lebih kecil sama dengan 2. Ya, ingat ya, titik 1,2 terletak pada daerah H, artinya kalau titik ini dimasukkan ke pertidaksamaan ke ketiga pertidaksamaan ini, maka dia akan memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa A-nya adalah lebih kecil daripada 6. Artinya A-nya bisa positif, A-nya bisa saja negatif, gitu ya. Bisa positif, bisa negatif. Nah, dari B lebih kecil daripada 2, ini sama aja ya. Kita pakai salah satunya. B-nya bisa positif, ya, bisa aja negatif, gitu ya. Nah, kalau nol jelas tidak mungkin ya. A tidak sama dengan nol, B tidak sama dengan nol. Karena sudah disebutkan di dalam soal. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Apakah A kali B lebih besar daripada nol? Nah, A kali B. Apakah lebih besar daripada nol? Ya, AB berarti ya kita cek dulu misalnya kalau A-nya positif, ya B-nya positif, maka hasilnya adalah positif. Apakah lebih besar daripada nol gitu ya? Apakah positif lebih besar daripada nol? Nah, berarti kalau ini yang kita pakai maka didapat jawaban benar gitu ya. AB sama dengan. Nah, kalau kita pakai yang positif, yang satunya sekarang negatif. Nah, positif dan negatif berarti hasilnya negatif. Negatif lebih besar daripada nol. Nah, ini jelas pernyataan yang salah. Tidak benar gitu ya. Tidak benar. Nah, artinya apa? Dua kondisi ini adalah kondisi yang ambigu. Ya, jadi ini tidak bisa diputuskan apakah benar atau salah. Karena bisa benar, bisa salah. Nah, berarti pernyataan satu ini adalah
tidak cukup. Tidak cukup gitu ya. Sekarang mari kita lihat pernyataan yang kedua. Daerah H berada di atas sumbu X. Nah, sumbu X ya, saya gambar di sini aja. Nah, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nama lain dari sumbu X adalah Y sama dengan 0. Nah, kalau daerah H berada di atas sumbu X, artinya daerah himpunan penyelesaiannya di situ ya. Artinya Y-nya lebih besar daripada 0 gitu ya, di atas sumbu X. Nah, itu artinya apa? Korelasinya dengan ini, Y lebih besar daripada 0 gitu ya. Ya, kita ulang ya. Jadi daerah H berada di atas sumbu X, artinya Y-nya lebih besar daripada 0. Nah, terus kita lihat yang ini ya. Mana lihat yang ini ya. Y lebih besar daripada B. B besar sama dengan B. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa B-nya pasti lebih besar daripada 0. Gitu ya. B-nya pasti lebih besar daripada 0. Contohnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa saja pecahan. Ya, yang jelas dia lebih besar daripada 0. Gitu ya. Nah, untuk A bagaimana? Nah, untuk A kita nggak tahu karena tidak ada ketentuan. Ya, bisa aja positif, bisa aja negatif. Nah, berarti kita dapat menuliskan di sini bahwa A-nya bisa positif atau bisa aja A-nya negatif gitu ya. Nah, tetapi di sini B-nya sudah pasti positif. Nah, sekarang kita buat pernyataan apakah AB, ya, sekarang kita tentukan AB-nya ya. Apakah AB-nya lebih dari 0? Ya. Kalau kita pakai A-nya positif, positif kali positif ya, A-nya positif, B-nya positif, maka dia positif. Ya, lebih besar daripada 0? Ya, benar. Terus kita cek AB ya, A-nya negatif, B-nya, A-nya negatif, betul ya. Ini sekarang B-nya, A-nya negatif, B-nya positif ya. Berarti hasilnya negatif. Negatif lebih besar daripada 0. Nah, jelas ini pernyataan yang salah. Artinya apa? Bisa benar, bisa salah gitu ya. Apakah AB lebih besar daripada 0? Berarti jawabannya bisa benar, bisa salah. Nah, jawaban yang seperti itu dikatakan apa? Bukan jawaban gitu ya. Jadi jawabannya harus pasti ya. Pasti ya, pasti tidak. Nah, jadi ini menghasilkan pernyataan dua ini tetap menghasilkan jawaban yang ambigu. Bisa benar, bisa salah. Sehingga pernyataan dua tidak cukup gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau satu dan dua dipakai bersama-sama? Nah, sekarang kita lihat ya. Bagaimana kita menggunakan bersama-sama. B lebih kecil daripada 2, B lebih besar daripada 0. Nah, jadi kalau kita pakai bersama-sama maka akan didapat 0 lebih kecil daripada B lebih kecil sama dengan 2 gitu ya. Yang artinya apa? B-nya selalu positif begitu ya. B-nya pasti positif. Nah, sedangkan A-nya berarti kita pakai yang ini ya. A-nya lebih besar, lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan 6 gitu ya. Nah, berarti dari sini A-nya bisa positif atau A-nya bisa aja negatif. Nah, jadi ini akan sama-sama menghasilkan apa pernyataan yang serupa dengan ini dan serupa dengan ini ya. Jadi AB-nya ya positif kali positif, hasilnya positif ya. Oke, lebih besar daripada 0. AB sama dengan negatif kali positif sama dengan negatif ya. Lebih kecil daripada 0. Tetap menghasilkan pernyataan yang ambigu. Ya, oke. Ini sorry, ini saya tulis begini aja. Ya, lebih besar daripada 0 ini pernyataan benar, ini lebih besar daripada 0 ini pernyataan yang salah. Ya. Oke, walaupun dipakai bersama-sama tetap menghasilkan pernyataan yang ambigu. Nah, jadi kesimpulannya pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya. Oke, baik demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.